Sering saya bilang, musuh kita itu seringkali ya memang diri kita sendiri. Jadi banyak hal yang tidak ada solusinya. Ya solusinya kita bisa atau tidak mengalahkan diri kita sendiri. Kadang-kadang ada mahasiswa tanya ke saya, "Pak, gimana caranya toh biar saya tidak males?" Ya jangan males. Ya, gimana caranya saya tidak bosan? Ya jangan bosan. Karena itu kuncinya ada pada dirimu sendiri. Jadi kalau kamu tidak bisa mengalahkan dirimu sendiri, ya berat. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Malam ini kita ketemu beliau Ki Hadjar Dewantoro. Ya kalau pakai bahasa Jawa kan bacanya Dewantoro. Nanti yang mungkin tidak familiar ya bunyinya jadi Ki Hadjar Dewantara. Tidak apa-apa. Sama kayak Uin itu, Uin Sunan Kalijogo apa Sunan Kalijaga atau apa? Sembola sakarepmu. Yang penting ya Uinnya itulah. Oke. Kita kenal beliau sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Tahun kelahirannya, tanggal kelahirannya 2 Mei itu kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau lahir tanggal 2 Mei tahun 1889. Jadi ini tokoh besar pendidikan di Indonesia karena memang hidupnya didedikasikan sepenuhnya untuk dunia pendidikan di Indonesia. Jadi beliau ini ya pejuang, ya tokoh pendidikan, dulunya pernah jadi wartawan, kemudian pernah juga mengalami dihukum Belanda, diasingkan, dan lain sebagainya. Beliau keturunan Pakualam, cucunya Pakualam ketiga. Nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Nanti beliau ganti menjadi Ki Hadjar Dewantoro saat nanti mendirikan Taman Siswa sekitar tahun 1922. Beliau sekitar di usia 40 tahun. Kalau ditarik silsilah, beliau ini masih keturunannya Sunan Kalijogo dari jalur ibu. Beliau ini, ibunya beliau itu buyutnya pahlawan juga Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang ini kan keturunannya Sunan Kalijogo. Oke, beliau ya ceritanya banyak sih, kalian baca sendiri ya. Nanti kalau tak diktekan biografinya kamu jadi malas membaca. Kamu cari sendiri kenapa kok beliau sampai diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka, terus diasingkan sampai ke Belanda juga. Karena beliau bikin tulisan yang nyindir Belanda. Satu ketika Belanda itu mau bikin peringatan kemerdekaannya Belanda dari Perancis. Cuma di Indonesia biaya peringatan itu modelnya narik iuran dari rakyat pribumi. Makanya terus Ki Hadjar nulis tulisan yang judulnya Seandainya Aku Orang Belanda. Isinya nyindir Belanda saat itu, Hindia Belanda saat itu. Mungkin Belanda ini tersinggung, terus beliau diasingkan, sampai diasingkan ke Belanda juga. Setelah diasingkan sekitar tahun 1919 beliau balik lagi ke Indonesia.
mengajar di sekolah tempatnya kakaknya. Terus di era itu beliau punya kelompok kajian, namanya Paguyuban Seloso Kliwon. Isinya para tokoh, para pejuang dari Budi Utomo, dari banyak aliran, diskusi rutin. Namanya Paguyuban Seloso Kliwon. Ya termasuk tokoh yang kita kenal dulu pernah kita kaji, Ki Ageng Suryo Mentaram, itu juga anggota di situ. Nanti kelihatannya ada pembagian tugas dari Paguyuban itu. Ki Hajar Dewantoro ngopeni pendidikan untuk anak-anak, nanti Ki Ageng Suryo Mentaram ngopeni pendidikan untuk orang dewasa, yang nanti dulu kita kenal sebagai Kaweruh Bekjo, pengetahuan tentang kebahagiaan. Nah, malam ini kita belajar pendidikan yang versi Ki Hajar Dewantoro. Oke, ini nama yang terkenal sekali, populer sekali. Sejak kalian SD sudah melihat wajahnya, apalagi yang Jogja. Tapi saya tidak tahu kalian tergerak tidak untuk menggali lebih jauh gagasan-gagasan beliau. Yang kalau kuliah, kalau jalan-jalan lewat jalan Taman Siswa, pernah gak kalian terbersit di pikiranmu, jan-jane Taman Siswa ki opo to? Ajaran-ajarannya itu apa toh? Oke, kalau tidak pernah ya memang mungkin kalian tidak bakat jadi ilmuwan. Rasa ingin tahunya rendah. Oke, bismillah ya, kita mulai menggali gagasan-gagasan beliau. Kalau mau buku-bukunya datang aja sana ke museumnya, masih ada. Kelihatannya ada buku kumpulan tulisan-tulisan beliau. Mungkin yang mahasiswa yang mau bikin skripsi, tesis boleh dicari buku-bukunya, kebetulan ada yang merawat. Nah, ranahnya pendidikan itu apa? Ini jenjangnya. Jadi pendidikan itu ada tringo, tulisannya nga. Jadi tringo, pendidikan itu punya ranah ngerti, pemahaman, kognisi, ada ngeroso, afeksi, ada ngelakoni, psikomotorik kalau pakai psikologi pendidikan modern. Jadi menurut Ki Hajar, yang harus digarap dalam pendidikan itu ya pemahamannya, ya karakter afeksinya, dan juga tindakannya. Ini tiga-tiganya harus utuh. Ngerti sama ngeroso saja tidak ada ngelakoni ya, tidak ada efek konkretnya pendidikan. Ngelakoni saja dan ngerti, tidak ada ngerosonya, tidak ada penghayatan. Biasanya tidak mendalam, tidak passion katanya orang hari ini. Atau ngeroso saja dan ngelakoni, tidak ada ngertinya, nanti malah kacau, tidak ada ilmunya, tidak ada pemahamannya. Jadi tiga-tiganya harus ada. Kalian juga begitu, ilmu saja langsung tindakan tidak didukung oleh karakter yang bagus, itu situasinya kayak hari ini kan, kamu sering mengkritik orang pinter kok kayak gitu, mbok yo akhlaknya ditata. Itu berarti apa? Ngerti dan ngelakoni, tapi ngerosonya belum nyampe. Atau ada yang ngeroso dan ngelakoninya canggih, tapi ngertinya kurang. Akhirnya paham, tidak paham, ada berita kamu share. Akhirnya terus gegeran di mana-mana, kacau di mana-mana. Kenapa? Kamu belum paham. Jadi tidak ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, ngeroso dan ngelakoninya tidak maksimal, tidak optimal. Harus dicari ilmunya, harus ada ngertinya. Apalagi tidak ngelakoni, cuma ngerti dan ngeroso. Saya paham kok Pak, sudah. Saya orang baik kok Pak. Ya sudah dijalankan. Ya kapan-kapan aja lah Pak.
Itu tidak ada efeknya. Ilmu saya tinggi Pak, saya filsafat itu sudah baca puluhan buku, dan insya Allah akhlak saya baik. Sudah dijalankan? Belum Pak. Ya, gunanya tidak ada ngelakoninya. Itu kalau pakai pepatah Arab kan kasyajari bila samarin, seperti pohon yang tidak ada buahnya. Justru buahnya ilmu itu di ngelakoni. Jadi kalau kalian punya banyak mutiara ilmu yang berharga, tampakkan itu, terapkan itu dalam kehidupanmu. Itu namanya ngelakoni. Tidak ada gunanya orang pinter-pinter tapi tidak mewujudkan kemuliaan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Itu ngerti dan ngerosok saja. Akhirnya ilmunya berhenti di perpustakaan, berhenti di buku-buku, berhenti di debatnya acara-acara TV. Tidak ada efeknya. Nah, maka pendidikan harus menggarap 3 ranah ini. Ya kognisinya, ngerti, ya afeksinya, ngerosok, ya psikomotoriknya, ngelakoni. Jadi ini cara kita belajar. Ya ini kalau dibahasakan dengan bahasa psikologi modern, teori pendidikan modern, ini teorinya jadi luar biasa. Pakai bahasa Jawa kan sederhana. Yang penting kamu yo ngerti, yo ngerosok, yo ngelakoni. Ini 3 ranah pendidikan menurut Ki Hajar. Masih ada trinya lagi. Ya. Oke, ini metode belajarnya. Namanya Trino. Ya, ini kaya Indonesian Idol itu kan. Kamu dapat 3 yes. Ini Trino. Oke, Trino bukan 3 no loh ya. Jadi ada strategi belajar yang efektif. Namanya Trino. Yang pertama nonton. No yang kedua niteni. No yang ketiga niroke. Nonton itu melihat, belajar, mencermati. Niteni itu mengingat-ingat. Jadi dan niroke itu menirukan. Kalian ngaji hari ini itu levelnya masih nonton. Ya. Kalau nanti kamu tulis, kamu inget-inget sampai besok, namanya niteni. Kalau kamu jalankan dalam hidup sehari-hari, itu niroke. Orang Jawa dikenal antara lain, misalnya kalian dengar istilah ilmu titen. Ilmu titen itu niteni gejala alam. Kalau biasanya gini misalnya, kalau hawanya agak sumuk gini, sebentar lagi pasti mau hujan. Itu ilmu titen, niteni. Kamu cari di buku biologi, buku fisika manapun, tidak ada teori kalau agak sumuk itu sebentar lagi hujan. Tapi niteni, selama ini fenomenanya begitu, itu ilmu titen. Kadang-kadang ada yang menurutmu tidak masuk akal atau simbah ini. Kalau ini jangan ke sana ya, Nduk. Nanti kamu kenapa? Jangan. Itu ilmu titen. Mereka membaca gejala alam yang selama ini terjadi terus diingat-ingat. Jadi dieling-eling. Aku tidak akan begitu lagi. Kemarin begitu ternyata hasilnya jelek. Itu namanya mengingat-ingat. Dalam dunia ilmu ini penting. Niteni. Niteni terjadi setelah nonton, setelah melihat, setelah belajar, setelah membaca, baru terus niteni. Cuma nonton dan niteni jatuhnya nanti niroke. Yang ketiga niroke itu menirukan. Jadi menirukan itu sama dengan mengikuti. Kalau baik, ya saya jalankan. Kalau jelek, saya hindari. Itu level niroke.
Ya ini sebenarnya teori mengajar anak-anak kecil. Karena di taman siswa awal itu kan ada teori ini, nonton, niteni, nirokke. Tapi sampai kita dewasa, teori ini sebenarnya berguna. Jadi perhatikanlah, nontonlah, kamu disuruh membaca, disuruh mendengarkan, itu kan level nonton. Kemudian disuruh memperdalam, mencermati, menganalisis, itu level niteni. Kemudian diaplikasikan, dijalankan, itu namanya nirokke. Jadi nonton itu level pembacaan, niteni level analisis, nirokke level praksis. Biar tidak berhenti hanya di teori. Jadi ini menurut Ki Hajar ya kita belajar itu ya nonton, ya niteni, ya nirokke. Kalau tidak dititeni nanti lupa. Kemarin jatuh, besok jatuh lagi. Di lubang yang sama. Kok jatuh di situ lagi, Mas? Lupa saya, Pak. Kenapa kok lupa? Karena tidak dititeni. Kemarin putus gara-gara itu, sekarang putus gara-gara itu lagi. Berarti kamu tidak nonton dan tidak niteni. Ya. Kemarin gegeran sama temenmu karena keceplosan ngomong. Besok keceplosan ngomong gitu lagi. Itu berarti kamu tidak niteni. Kemarin kita jatuh gara-gara ini. Besok jatuh lagi gara-gara ini. Ya berarti kita tidak cerdas, tidak belajar, tidak niteni. Jadi jangan sampai jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Itu jalannya adalah niteni. Harus diingat-ingat. Karena kan kita sering bilang orang itu tidak ada orang sial, tidak ada orang bodoh selain yang jatuh di lubang yang sama 2 kali. Wong kemarin di situ jatuh loh, besok kok jatuh lagi. Maka pergunakan dengan efektif teori niteni ini. Kamu harus titen. Oke, saya itu tiap berangkat dari rumah ke kantor kan jalannya itu terus. Itu saya itu hafal ada berapa lubang dari UIN sampai rumah saya. Saking hafalnya karena sejak tahun berapa kan lewat situ terus. Karena kalau tidak titen susah dewe nanti. Jadi hafal. Dulu naik angkot, naik mikrolet itu hafal sampean jalur 16 itu. Hafal itu. Sebentar lagi pasti ada geronjalan pas. Karena apa? Niteni. Dalam hidupmu juga harus perhatikan niteni. Kan tidak lucu kamu bertahun-tahun lewat situ tiap hari keceklong. Harusnya hafal. Ya itu boleh kamu kiaskan untuk banyak hal yang lain. Oke, niteni. Semakin canggih kamu niteni, semakin mungkin kamu sukses. Karena kamu tahu di mana kamu biasa jatuh, di mana kelemahan, di mana kelebihanmu. Itu hasil dari niteni. Terus dasarnya apa? Oh ini populer sekali. Dulu kamu SD topimu kan ada tulisannya itu. Ini dari Ki Hajar Dewantara yang jadi semboyan dunia pendidikan di Indonesia. Jadi pendidikan itu dasarnya 3, namanya Triloka. Kita yang ada di dunia pendidikan, perhatikan ini, khususnya para pendidik. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Wis apal kita. Jadi kalau kalian berposisi di depan harus memberi contoh. Public figure harus memberi contoh. Kalian punya anak buah harus memberi contoh. Jadi yang ada di depan harus memberi contoh. Berarti kalian harus jadi yang baik, jadi teladan. Ada kelebihan apapun yang kalian miliki di antara temanmu, di antara lingkunganmu, berarti kalian sedang ing ngarsa.
Tugasmu apa? Sung tulodo. Kalian dilihat orang, kalian diikuti orang, maka beri contoh yang baik. Jadi ini kamu ingat-ingat besok kalau kalian jadi apapun, punya jabatan apapun, berarti kalian sedang engarso, kalian sedang di depan. Berarti tugasmu apa? Sung tulodo. Berilah contoh yang baik. Ya kayak saya ini kan sedang di depan, kalian lihat saya semua, itu ya mau ndak mau saya harus sung tulodo, memberi contoh. Kalau boleh saya nggak pakai baju resmi gini, sarungan wae, kaosan kelekaran mungkin santai ya. Ini ya ndak enak. Kenapa? Kalian nyontoh aku nanti. Jadi harus sung tulodo. Kamu di depan adikmu di rumah juga harus sung tulodo, karena kamu ada kelebihan di depan adikmu, kamu di depan dia. Oke. Nah, yang kedua, ing madya. Ing madya itu di tengah jalan, di tengah-tengah posisinya, sedang bareng-bareng. Yang dilakukan apa? Mangun karso, membangun kreativitas. Jadi kalau kalian ada di tengah berarti berposisi sedang bersama, sejajar dengan yang lain. Kamu sama temanmu di kelas itu kan sedang bersama, sedang bareng-bareng. Yang harus kamu lakukan apa? Mangun karso, kreatiflah. Bikin inisiatif-inisiatif, lahirkan hal-hal yang baru, yang produktif. Itu namanya ing madya mangun karso. Ketika kalian ikut ngaji ini, sesama yang ikut ngaji kan ini bareng-bareng. Yuk bikin inisiatif-inisiatif bersama. Kamu kok duduknya di situ dapat sendenan terus misalnya. Gimana caranya biar kita bisa giliran dapat sendenan misalnya. Nah, itu kreativitas di tengah-tengah. Kuncinya kemajuan itu kan ada di tengah-tengah. Ketika orang membangun kreativitas. Jadi, kalau kalian sedang di tengah medan perjuangan, kreatiflah. Kalian bersama-sama temanmu senasib seperjuangan, kreatiflah. Yang terakhir, ini yang dijadikan semboyan. Tutwuri handayani. Ini untuk para pendidik khususnya, perhatikan tutwuri handayani ini. Tadi saya bilang pendidikan itu nuntun. Berarti apa? Mengikuti anak didik. Nuntun itu kan di belakang mesti. Paling tidak di samping tapi kan agak ke belakang. Nek nuntun di depan itu namanya nyeret. Ya, nuntun itu pasti di belakangnya. Kayak adikmu yang baru bisa jalan, itu kan kamu nuntun, kamu pegang tangannya dua, kamu ajak berdiri, dia jalan di depanmu, bukan di belakangmu. Kalau di belakangmu nanti kamu nyeret adikmu. Nah, itu namanya tutwuri. Mendidik itu momong, tutwuri. Yang dilakukan apa kalau kalian sedang di belakang? Handayani. Handayani itu memberdayakan, menguatkan, mendukung. Jadi kalau kalian sedang ada di belakang, kuatkan dia, dukung dia, berdayakan dia, biarkan potensi-potensinya yang bagus keluar. Jadi jangan didikte, jangan dimarah-marahi, apalagi diisi dengan yang jelek-jelek. Biarkan dia mandiri, ikuti dari belakang, berdayakan dia, dukung dia. Nah, itu namanya tutwuri handayani. Jadi pendidikan ini kalau ingin sukses, yang di depan memberi contoh, yang di tengah kreatif, produktif, dan yang di belakang mendukung. Kalau dalam struktur pendidikan ya berarti yang di belakang itu bisa guru, bisa kampusnya, bisa pemerintahnya. Harus tutwuri handayani. Oke.
Jadi itu 3 dasar kerja seorang pendidik, 3 semboyan pendidikan yang namanya Triloka. Jadi kalian jeli membaca posisimu ada di mana. Kok kebetulan di depan, ya beri contoh yang baik. Kok ya jadi penuntun, jadi guru, jadi pengajar, ya berdayakan, handayani. Jadi pendukung yang di belakang yang menguatkan, itu namanya tutwuri handayani. Jadi kalau tadi tujuannya tadi adalah Tri Rahayu, dasarnya Triloka. Ini malam ini saya agak enak karena istilah-istilahnya bahasa Jawa. Kalau minggu lalu banyak bahasa Sunda. Yang Sunda sekarang yang pusing. Kalian istilahnya sekarang Jawa. Jadi tujuan pendidikan itu 3, Tri Rahayu. Kenapa sih kita harus menyelenggarakan pendidikan? Mbok ya sudah, orang punya bakat sendiri-sendiri, biar jalan sendiri-sendiri. Ndak, harus diopeni serius. Karena pendidikan itu nanti menghasilkan 3 guna yang luar biasa. Yang pertama, hamemayu hayuning sariro. Yang kedua, hamemayu hayuning bangsa. Yang ketiga, hamemayu hayuning bawana. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia mungkin lebih pasnya memelihara diri, menjaga dan memelihara bangsa, menjaga dan memelihara alam semesta. Kalau makna letterleknya, hamemayu itu yang mempercantik. Jadi pendidikan itu membuat dirimu terjamin. Hamemayu hayuning sariro, membuat bangsamu terjamin, lestari. Membuat alam semesta ini langgeng, tertib. Jadi hamemayu hayuning sariro, hamemayu hayuning bangsa, hamemayu hayuning bawana. Ini level. Pertama-tama dirimu sendiri harus beres. Kalau dirimu beres, banyak orang masing-masing dirinya beres, bangsa kita juga beres. Kalau bangsa-bangsa semua beres, alam semesta juga beres. Jadi pendidikan itu membuat kita beres. Dengan pendidikan, ya pendidikan itu kan muatannya ilmu. Dengan ilmu kan segalanya bisa berkualitas, bisa meningkat. Maka kenapa harus ada pendidikan? Ya demi diri kita, demi bangsa kita, demi kehidupan kita di alam semesta ini. Jadi pendidikan adalah kuncinya peradaban. Kalau kita ingin maju, ya pendidikan jalannya. Kalau kita ingin sukses, ya pendidikan. Kalau kita ingin bahagia, ya pendidikan. Kalau kita ingin hidup nyaman, ya pendidikan. Jadi tidak boleh kita menyepelekan pendidikan. Karena kuncinya hidup ternyata adanya di pendidikan. Jadi menurut Ki Hajar, pendidikan berguna untuk hamemayu hayuning sariro. Dirimu itu indah, maka lestarikan keindahannya. Hamemayu hayuning bangsa. Bangsa kita itu indah, maka kita lestarikan keindahannya. Hamemayu hayuning bawana. Alam semesta ini indah, kita lestarikan, kita percantik lagi keindahannya. Jalannya apa? Pendidikan.